Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 21 Maret 2022. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Istilah privilege atau eksklusif banyak ditawarkan bank kepada para nasabahnya, mendapatkan hak istimewa atau kekhususan bagi orang-orang tertentu yang menjadi nasabah prioritas dalam bank-bank tersebut. Tidak perlu antri, ada layanan lounge, parkir khusus, dan sambutan yang hangat. Kalau saya sebaliknya, saya nasabah yang inklusif. Jadi kudu antri dan berbaur dengan yang lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Ironis sekali, Yesus itu dihormati, dikagumi di mana-mana. Ia mengajar banyak orang, orang datang berbondong-bondong. Ia melakukan banyak mukjizat, banyak yang disembuhkan olehnya. Sementara di tempat asalnya sendiri, Ia dicibir, ditolak, dan tidak dihormati. Mengapa bisa begitu? Karena orang-orang di tempat asalnya merasa kenal dengan Yesus, bahwa Ia ini anaknya Maria, anaknya si Yusuf tukang kayu. Bagaimana mungkin Yesus yang mereka kenal, keluarganya, dan seorang anak tukang kayu melakukan hal-hal yang besar? Maka Yesus bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus hendak membongkar cara picik orang-orang Yahudi berpikir, kesempitan berpikir orang-orang sekampungnya. Ia memberikan contoh kisah Nabi Elia dan Elisa yang melakukan mukjizat bagi orang-orang di luar Israel. Yesus ingin menegaskan bahwa keselamatan bukan tergantung karena status sebagai bangsa pilihan. Karya keselamatan Allah tidak eksklusif bagi orang-orang Yahudi saja, namun ditawarkan kepada setiap insan yang percaya kepadanya. Mendengar apa yang disabdakan Yesus ini, orang-orang sekampungnya marah dan membawa Yesus keluar kota untuk melemparkan Dia dari tebing.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sikap eksklusif terkadang merambah juga ke dalam gereja. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau membaur dengan yang lain. Merasa sebagai yang punya gereja, tidak perlu antri, tidak perlu daftar, seenaknya dan mengatur segalanya sendiri. Di masa pertobatan ini, mari kita memperbaharui hidup dengan sikap tobat sejati, sebab keselamatan ditawarkan Allah kepada mereka yang percaya kepadanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.